Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat DSS Semangat 3 yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata Gubernur 134 tentang budaya positif. Di sini saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif terutama di lingkungan SDL Semangat 3. Mungkin Bapak Ibu pernah sudah mengenal tentang dengan budaya positif, artinya dengan budaya yang lebih baik terutama pada anak-anak didik kita. Selanjutnya ini yang arti budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu yang kita tanamkan untuk budaya positif di SMA Semangat 3. Ini yang foto yang saya dapat, anak-anak adalah ekobrik, itu gambar mereka belajar berdua. Nah, ini adalah keterampilan mereka, yaitu drum band. Selanjutnya ini konsep utama modul budaya positif, yaitu satu, perubahan paradigma belajar disiplin positif, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Di sini ada pengertian, ada 7. Kita lihat ini pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma yaitu berorientasi pada penguatan kompetensi dan perkembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini sudah menerapkan terutama pada SDN Semangat 3 yaitu profil Pancasila. Ini kan ada kurang jelas ya. Yaitu bergotong royong, karakter, berketuhanan, mandiri, berpikir kritis dan apa nih? Berkomunikasi global. Selanjutnya, nah, disiplin positif yaitu disiplin merupakan pendekatan anak kontrol diri yang menemukan kepercayaan diri pada siswa tersebut. Nah, kedua, nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang, yaitu pada anak-anak didik kita. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 4: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Bertahan hidup artinya anak-anak didik diberi kesehatan, tidak ada penyakit, kita tidak hukum. Kedua, kasih sayang. Anak-anak itu kita kasih sayang, itu diberi materi, diberi penghargaan, itu namanya kasih sayang pada anak didik. Penguasaan, kita melalui ilmu, kita transfer kepada anak didik kita. Kebebasan, artinya anak-anak itu ekstra, kita bebas, ia memilih apa, ikut apa, itu yang kita terapkan di sekolahan. Bukan kita mengerasi mereka berpusat. Nah, artinya dia memiliki keahlian di mana dia ikuti. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Nah, di sini restitusi itu menerapkan peran kontrol manajer dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan kelas dan sekolah. Itu ada 3 tahapan yang kita menerapkan pada anak didik kita, yaitu menstabil identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Itu ada setiap kali kita di sekolah sebagai manajer. Manajer itu bukan pemimpin tapi bisa memimpin perusahaan. Kalau kita guru sebagai wali kelas, kalau sekolah umum kita sebagai kepala sekolah. Karena kita di sini ada 3, ada bermasalah, yaitu datang terlambat, itu identitas kita cari, kita tanyakan masalahnya, bukan disalahkan mereka, kita cari kesalahan pada anak tersebut. Ketiga, kita meyakinkan pada siswa apakah sudah yakin dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas artinya kita setiap Senin itu ada janji siswa. Nah, agar dia tidak dilarang. Nah, ini ada gambarnya segitiga restitusi. Ini gambarnya saling mengaitkan, yaitu menanyakan keyakinan, stabil identitas,
validasi tindak yang salah. Contohnya mungkin di sini kita pernah melakukan ada anak yang terlambat, terutama ketika upacara. Upacara itu ada anak yang tidak pakai imlim atau jalaka. Kita jangan salahkan mereka. Kita tanyakan kenapa ini. Nah, ya anak tersebut bisa kan menjawab, Pak ini, ya. Kita kalau jelaskan, Bapak pernah juga melarang kesalahan seperti dia. Kita cari mengatasi bagaimana anak itu tidak terulang lagi, bukan mereka dihukum. Itu yang identitas, menanyakan keyakinan, dan anak itu merasa salah sendiri. Nah, kesepakatan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas. Mungkin ada pertama jam masuk harus tepat waktu, sama pas sekolah datang jam 7.30 harus masuk. Itu kita kesepakatan kelas. Macam-macam tergantung Bapak Ibu menerapkan kesepakatan kelas. Mungkin masuknya jam berapa, PR-nya kayak apa, tidak boleh terlambat, pakaian harus rapi, belajar tidak boleh minum ataupun berjalan, tidak boleh bicara. Itu kita menerapkan kesepakatan kelas. Tidak boleh setiap kita masuk kita menerapkan kesepakatan agar anak-anak itu tidak akan melarang, tidak melanggar peraturan. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ada dua, menghindari tindakan kenyamanan dan hukuman. Apa artinya? Murid melakukan disiplin agar mereka mendapat tidak jadi hukuman. Nah, kayak apa yang mengatasinya? Nah, itu yang kita terapkan. Kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, anak murid itu kita dapat penghargaan. Itu bukan dari benda, boleh kita tepuk tangan, boleh angkat jempol. Artinya anak itu terlambat, besok tidak akan ulang. Dari hormat ini sudah cukup. Nah, itu yang saya terapkan di motivasi budaya positif. Nah, ada 5 proses kontrol substitusi. Yaitu ada guru sama ibu sama anak murid, anggapnya sama murid, membuat terasa bermasalah. Nah, kedua teman, ketiga manajer, keempat hukuman, keempat memantau. Nah, membuat merasa salah itu yang kita tanyakan lagi pada anak, mereka salah tidak terlambat? Pasti yang merasa, Pak lu terlambat, kenapa alasannya terlambat? Karena belajar terlalu malam. Bagaimana gitu? Jadi kita dari atas saja jangan terlambat lagi karena belajar terlalu malam. Kedua teman, nah karena teman itu saling membantu. Ketiga manajer itu sebagai manajer itu sebagai pemimpin. Kita sebagai wali kelas, bagaimana anak itu belajar yang tertib, kita awasi. Sama dengan memantau. Guru itu memantau setiap kali dia mengerjakan tugas, sebagaimana mampunya yang mengerjakan tugas, itulah sebagai memantau. Memantau mungkin ada beda sama dengan manajer, tapi lebih tinggi manajer. Manajer ini bisa memberi hukuman. Kalau memantau dia mengatasi bagaimana cari kesalahan pada anak tersebut. Hukuman. Nah, hukuman ini memang ada hukuman kepada anak didik. Mungkin hukuman jangan dari awak lah. Apa kesalahannya sesuai, boleh lebih nyanyi agar menjaga jarak. Tapi hukuman jangan memalukannya. Bagaimana cara hukuman sesuai dengan kebanyakan ilmu. Nah, ada yang perlu bernyanyi, kadang menyanyi kadang nggak bisa nyanyi atau menghafal kalian. Ada hukuman terlambat hafal kalian. Dia nggak merasa malu, tapi dia merasa dapat hafalan karena itu kesalahannya. Nah, mungkin itu dari saya tentang budaya positif. Nah, ini mungkin dari saya tentang aksi nyata modul titik 14 modul 1 tentang budaya positif, yaitu perilaku baik pada anak didik kita sebagai wali kelas atau sebagai kepala sekolah dengan guru-guru, wali kelas dengan anak murid.
menggunakan budaya positif agar anak itu lebih baik. Nah, mungkin dari itu tugas saya menyampaikan tentang budaya positif. Mungkin saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.